semuanya. Kenalin, gue Zaidan FT22. Di sini gue dari Kabiro DKV BEM UI 2024. Jadi di sini gue pengen bantu tim taktik buat nyari-nyari makanan di kantin vokasi. Oke, jadi kita di sini udah di kantin vokasinya. Nah, di sini kita bakalan nyari-nyari dengan budget 30.000 ini. Oke, let's go. Jadi gue masih bingung mau beli apa nih. Karena jujur gue nggak tahu juga di sini tuh harganya pada seberapa ya. Jadi karena ini lagi liburan juga, jadi masih banyak yang tutup ya guys ya. Agak sulit ini challenge-nya agak sulit ya. Jujur agak sulit. Oke, jadi gue udah mutusin di sini gue bakalan ke kantin Imperial Kitchen ya. Gue juga nggak tahu artinya apa. Kayaknya ini menarik. Kayaknya ini menarik guys. Karena ini masih pagi, jadi kita makan tahu. Oke, jadi di sini harganya itu 18.000. Jadi duit gue sisa 12.000. Oke, karena gue udah pesan makanan di sini, jadi gue bakalan nyari di tempat lain lagi. Awas kepala ya guys. Jadi kalau kalian handstand itu nggak dihitung. Ini kayaknya menarik nih. Jadi setelah tadi makanan berat, jadi kita bakalan beli dessert ya. Oke, jadi di sini gue bakalan beli roti coklat keju. Harganya itu 10.000, otomatis duit gue bakalan sisa 2.000 aja. Oke, jadi di sini gue ada tadi sapo tahu sama roti bakar. Dan sisa duit gue itu 2.000. Otomatis gue nggak bisa ngabisin 30.000 ini di kantin vokasi. Dan gue juga salah strategi guys, gue nggak beli minum. Jadi gue bakalan seret. Apa suka duka jadi BPH DKV? Suka duka jadi BPH DKV. Sukanya contohnya ini, gue enjoy banget ini syuting video taktik episode 8. Jadi kalian juga harus enjoy ya buat nontonnya. Dan dukanya itu nggak ada duka sih. Mungkin nggak ada duka sih. Asik-asik aja kalau di kafe tuh asik banget guys. Kacau, parah, asik banget di kafe itu. Pertanyaan gitu. Ya, makasih gimmicknya ya Kak. Pertanyaan kedua, pernah ke kebun apel nggak? Kalau pernah, di situ ngapain aja? Oke, ke kebun apel. Jujur gue udah beberapa kali ke kebun apel. Biasanya itu di situ orang-orang pada nugas. Gue pun juga nugas di sana. Dan ya itu tempat belajar sama tempat nugas yang enak lah daripada di kosan gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Udah berapa kali mendaki gunung dan gunung apa yang paling memorable? Kenapa tuh? Oke, pertama gue mau ngasih tahu dulu, ini enak guys, ini worth it banget, boleh dicoba di kantin vokasi. Tadi apa? Gunung apa yang pernah gue daki? Jujur gue belum pernah daki gunung, cuman kayak kemarin gue ke kawah, gue lupa kawah apa namanya. Jadi ya itu aja sih guys. Roti bakarnya enak. Dan ini juga manis, jadi cocok banget buat dessert atau enggak buat sarapan aja kayak sekarang gitu. Sekian. Halo semuanya, kenalin nama gue Bintang dari VIA jurusan Administrasi Negara angkatan 2022. Di sini gue di BEM UI sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Nah, kali ini gue dapat challenge dari kafe di taktik untuk shopping 30.000. Dapat apa aja sih di Kanvok? Yuk, ikut aku.
Yang pertama mau beli Indomie polos yang harganya berapa? 7.000. Oke Bu, mau pesen dimsum ya Bu? Satu, 10.000 kan? Ya, sini, dine in. Ini ya Bu uangnya. Kembali 10.000. Presiden. Oke, ditunggu ya Bu. Makasih. Tadi kembaliannya udah belum Bu? Belum ya? Oke, 3.000 ya. Kasih. Masih sisa 13.000. Ayo ikut yang lainnya. Miss. Oke. Halo, Bang. Beli roti bakar yang keju pisang 10.000 ya? Oh, nggak ada. Berarti yang coklat keju ada, Bang. Satu ya, Bang. Udah. Guys, sisa 13.000. Kita belanjain 10.000-nya buat beli ini nih, coklat keju. Ini ya, Bang. Pakai yang tunggu ya, Bang. Gue tinggal dulu. Nah, sisa 3.000. Kita dapat apa aja? Kayaknya saya yang printer-printeran aja kali ya. Misi. Ibu. Iya. Coklat tos berapaan? Ribuan. Yang ini? Itu 3.000 atau 2,5. Oh, kalau permen? Permen 1.400. Kalau ini? Itu 1.000-an. 1.000. 2.000-an. Ini 2.000 semua? Iya, 2.000 semua. Oke, berarti beli ini 2 Ya. sama ini 4 ya, Bu? Iya. Berarti pas 3.000. Iya. Nih guys, sisa 2.000 sama 1.000, 3.000 buat beli perintilan jajan. Makasih, Bu. Tara. Oke, udah. Habis ya, guys. Udah. Habis ya, guys. Berarti sekarang tinggal nunggu pesanan tadi ada apa aja. Ingat nggak? Cekidot aja. Oke guys, kali ini udah selesai semua pesanan aku. Ada dimsum, ada roti bakar, ada mie goreng, dan ada 4 permen serta 2 ya kayak gini lah, no merek-merek ya. Nah, kali ini juga mau tanyain sama anak-anak di kafe di Taktik ini. Ayo sambil makan kita aja pertanyaan itu. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Bisa bahasa apa aja sih? Bisa bahasa apa aja? Oke, yang pertama tuh of course bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Jawa, terus yang keempat bahasa Sunda, terus yang dikit-dikit banget tuh ya mungkin Jepang, Korea, terus Arab, terus Tagalog, terus sama bahasa-bahasa daerah lainnya kayak misalkan dari Manado dan juga misalkan dari Bali, gitu-gitu sih. Boleh dong praktekin dikit yang gak jagonya. Yang nggak jagonya? Iya. Apa ya? Apa ya tadi? Tagalog. Jangan Tagalog dong. Itu masih belajar banget. Ini deh Jepang kali ya. Aduh jangan dong. Oh gini aja, Jepang aja ya mungkin ya, biar nemenin Jaden lah. Oke, jadi apa ya? Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Pitang desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Ini nggak makan-makan nih. Oke, makan dulu. Oke. Next ya. Kenapa mahasiswa udah punya kalender akademik tapi masih bingung liburnya kapan? Kenapa tuh kira-kira? Jadi kenapa mahasiswa udah punya kaldik tapi masih bingung liburan kapan? Sebenarnya tergantung kesibukan masing-masing guys. Ketika emang dia ikut organisasi atau emang kesibukan lain ya dia pasti punya waktu libur yang sedikit. Tapi beda misalkan emang dia mengurangi kegiatannya dengan cuma fokus akademik atau yang lain aja nggak banyak-banyak ya pasti dia bisa ngambil libur yang lebih banyak. Menurut aku gitu sih. Dah. Oke. Duh bentar. Enak ya steam sini. Ini juga dapat sayur sawi. Enak. Apa yang Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana tips and trik jadi BPH di BEM? Tips and trik jadi BPH. Yang pertama persiapan lah ya, karena harus siap mental, siap apapun itu, bikin GD dan lain-lain, dan juga cari partner yang pas gitu. Terus yang kedua, cari staff yang pas. Yang ketiga, cari waktu untuk bisa apa ya, one on one kalau kayak
mentoring kecil-kecilan sama apa ya? Kalau di Humas tuh namanya Mihum, staffnya Mini Humas. Kalau BPH Bihum, Big Humas. Nah, Bihum sama Mihum ini harus sering ketemu atau enggak kayak gimana sih cara mendekati satu sama lain? Misalkan aku sama Mihum satu gimana cara ngomongnya, sama Mihum dua gimana cara ngomongnya. Pokoknya gimana cara kita biar bisa berkembang dan juga memajukan organisasi secara bersama-sama gitu. Yang dari aku sendiri tuh, yang penting aku dapat apa sih di BEM gitu loh. Yang kedua, aku bisa ngasih apa di BEM, kurang lebih kayak gitu sih. Dah. Oke. Selesai? Selesai pertanyaannya. Sama-sama. See you. Jangan lupa jajan di kantor. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Feral, selaku Ketua BEM UI 2024. Dari VIA Angkatan 2020, hari ini menuhin undangan dari Taktik untuk jajan di kantin vokasi 30.000 dapat apa aja. Yang menang yang paling banyak item. Mas, roti bakar ada mas? Rasa coklat keju ada? Berapa ya? 10 ya? 4 ya? Oke, terus Popeyes ada Popeyes? Berapa ya? 6.000, satu ya, strawberry ya? Oke, siap, makasih ya. Sisa 14, kita jajan apa lagi? Sebentar. Tadi makan berat udah, minumannya udah. Cemilan nih tadi. Sisa 14, 14. Tadi. Oke, dimsum. Bu, beli dimsum satu porsi. 4.000 dapat apa ya? 12. Oh. Kalau ini berapa? 4.000. Boleh deh. Habis. Udah habis duitnya 30.000. Tadi dapat berapa tuh? Beres. Oke, jadi tadi habis keliling ke kantin vokasi, ada dapat beberapa jajanan, ada dimsum, ada apa nih? Snack basreng. Kalau di sini tulisnya apa ya? Kayaknya bukan deh. Terus ini ada Popeyes coklat sama roti bakar. Lumayan sih buat 30.000 dapat segini banyak di kantin vokasi. Makan. Iya. Oke, jadi sambil makan nanti kita sambil jawabin pertanyaan ya Bang. Oke, pertanyaan pertama dulu nih. Kenapa pada akhirnya milih jadi KBM? Kenapa milih jadi KBM? Karena sebetulnya dari dulu SMP suka organisasi. Terus dari SMP, SMA lanjut ke kuliah. Dan ngerasa nggak seru aja, nggak lengkap aja kalau nggak dituntasin. Akhirnya punya opportunity untuk nyalon gitu kan. Akhirnya nyalon, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama teman-teman. Di samping itu seneng aja sih dengan posisi yang ada sekarang, bisa bantu banyak orang dari program-program yang kita jalanin, kenal banyak teman-teman dari staff-staff BEM ataupun segala stakeholder yang kerjasama sama BEM. Oke, tadi kan sebut program-program nih. Misal di masa depan ada COC versi UI. Menurut lu bakal seru nggak nih Bang? Kalau COC versi UI kayaknya pasti seru deh, apalagi kalau di UI kita tahu sendiri semangat atau pride antar fakultas tuh tinggi banget gitu kan. Bisa kita lihat pesrak gitu, Olim, UIM atau WAW segala macam. Ya itu kompetisinya bakal seru banget. Dan menarik juga itu idenya sih. Mungkin nanti bisa kita pertimbangkan ya. COC versus UI. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini kayaknya semua orang kepo nih. Oke. Potong rambut berapa kali per minggu atau per bulan? Dan potongnya sendiri atau ke barber nih Bang? Ya oke, kalau potong rambut jujur ya, itu seminggu sekali sih. Jadi gue orangnya nggak bertahan. Kalau emang udah panjang dikit pasti gue rapiin lagi. Dan potongnya pasti ke barber sih. Kalau sendiri kayaknya nggak rata, ngeri juga. Kayak gitu sih. Oke, segitu aja dari Taktik Mas. Oke, sama-sama. Sukses terus Taktik. Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama gue Ibnu Nurisan, tapi bisa dipanggil Ginuk. Gue dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022 dan di BEM UI gue menjadi Wakil Kepala Eksternal Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2020. Hari ini gue mau ikut challenge-nya dari DKV, yaitu
jajan 30.000 di vokasi itu dapat apa aja sih? Jujur gue nggak pernah, bukan nggak pernah sih, lebih jarang makan di sini. Jadi gue bingung mau beli apa. Oke, di sini kan saladnya mau suruh, tapi ini tutup. Yang buka siapa aja sih? Dikit banget ya. Tapi di sini terlalu rame. Gue bingung. Ibu ada apa aja yang masih ada, Bu? Ada dori, wing. Karage berapa, Bu? 20 ya. Lagi ada dori. Yang paling murah berapa, Pak? Kita harga regulernya 20.000. 20.000 ya. Kalau yang spesial atau jumbo dia 25. Kalau salad kuah dia 20.000. Oh. Ya udah deh, nggak apa, karage aja. Oke. Oke guys, gue habis beli karage. Kita lanjut cari yang lain, Bu. Demi Allah bingung ya, tutup semua. Karena gue ingin mengurangi gula, gue ingin membeli air mineral mana ya? Ibu, ada air mineral nggak, Bu? Terus di mana? Ada, Ibu? Mana ibunya ada? Berapa, Bu? Hidup sehat. Itu seberapa Kak? 6.000 ya? Anjir, udah. Emang boleh ngomong ya? Anjir. Oke. Oke, makasih banyak, Bu. Beli apa lagi ya? Emang buka apa lagi? Bingung. Beli jajanan di mana? Jajanan permainan. Bapak, ini berapaan, Pak? 1.000-an. 1.000-an ya? Kalau yang ini? Ini 1.004. 1.004. Oke. 3.000. Jadi ini 2.000 jadi 5.000. 5.000. Nah, 1.000 lagi. Nah, oke. gitu. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, makasih. Makasih. Oke, review dulu. Jadi, gue habis beli momogi. Terus permen-permenan nih, ada relaksa sama kiss sama coklatos 3. Ini hasilnya 6.000. Oke. Terus beli ini air mineral, soalnya gue beli katsu. Ntar lagi deh, Duitnya udah habis. udah habis. Yeay. Gak tau dia dapat berapa, semoga gue lebih banyak ya daripada bintang dan yang lain ya. Oke. Let's go. Nanti di akhir akan kasih tahu kok berapa jumlah barang yang makanan yang kalian beli. Oke. Terus kita mulai lagi nih. Nunggu dulu berarti nunggu makanannya datang. Oke. Kayaknya gue kalah deh sama bintang. Terima kasih ya es krimnya. Dilempar kenapa sih? Sobat terakhir untuk kalian. Dilempar kenapa sih? Mau ikut Nuk? Kenapa Kak? Hah? Mau ikut? Dilempar kenapa sih? Dilempar. Tadi kan dia dilempar. Dilempar. Es krimnya. Enggak, bercanda. Dia kena sendiri. Oke, halo guys. Kembali lagi sama gua. Jadi gua udah beli ini hasil pas banget 30.000. Jujur ya cuma segini sih dapatnya, ya udahlah ya, mau gimana lagi. Oke, paling gua kasih tau dulu, ini tadi gua beli ayam karage itu 20.000. Terus jajan-jajanan kecil-kecilan, cemilan-cemilan gitu. Pokoknya totalnya 6.000 sama air mineral tadi 4.000. Kan kita ngapain lagi? Nah, terus sekarang sambil makan nanti kita sambil jawabin pertanyaan dari taktik. Oke. Pertanyaan pertama Jadi ya. gua bisa sembari makan. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, gimana rasanya jadi BPH Humas? Oke. Kalau dilihat ini pertanyaan dari yang lain ya? Iya. Oke, kalau rasa jadi BPH Humas, yang pertama sih seneng ya, karena gue dari awalnya jadi staff, terus lanjut ke BPH tuh banyak banget perbedaan yang gue rasain gitu. Kalau dari staff tuh ya udah, gue cuma ngerjain satu, nggak
Cuma satu sebenarnya lebih dikit kegiatan, lebih dikit pekerjaan daripada waktu jadi BPH. Kalau jadi BPH tuh kayak lebih kompleks gitu, lebih banyak yang dia harus diurus, kayak ngurus staff, terus ngurus garis komando ke atas juga gitu, ke PIP gue, terus juga ke koordinasi ke sama BPH juga yang lain. Terus apalagi humas juga kerjaan lumayan banyak kan, mulai dari quality control, terus juga jadi naruh hubung, juga kegiatan proker-prokernya juga lumayan banyak, ada 8. Jadi rasanya sebenarnya senang, terus juga ada capek dikit karena ya dari banyak pekerjaan itu, jadi kayak kadang overwhelmed gitu, jadinya kadang stres sendiri. Tapi untungnya gue punya staff-staff dan juga punya partner-partner yang keren-keren yang bikin mood gue naik, jadi ya udah itu nggak kerasa capek. Pertanyaan kedua. Kalau misalnya matkul bisa ngomong, menurut lu matkul apa yang paling sering ngeluh tentang mahasiswa? Oke, kalau gua sebagai anak psikologi, kayaknya matkul yang bakal sering ngeluh itu adalah matkul ini sih, statistik sih. Karena kan gua psikologi itu tiap semester tuh bakal ketemu dari semester 1 sampai semester sekarang, dan gua udah ngeliat sampai semester 5 semester yang bakal ada matkul wajib itu semuanya ada statistika. Dan ya kebanyakan orang-orang psikologi itu bakal ngindarin matematika kan, karena ngirain nggak bakal ada matematika, tapi ternyata itu kita dari semester 1 udah ketemu statis. Terus ya udah kayak kalau misalnya udah ngomong, dia ngomong gini sih kayak tolol lu semua gitu, ingin aja nggak paham gitu sih. Karena beneran buat yang nggak suka statis matematika tuh bakal susah sih, termasuk gue sendiri. Oke. Nah, ini last question nih. Udah pernah naik BIM apa belum? Terus pernah jatuh nggak dari BIM? Oke, kalau naik BIM gue udah pernah, dan alhamdulillahnya gue belum pernah jatuh, karena gue naik motor sendiri pun juga ya gak pernah jatuh, tapi cuma pernah nabrak sekali doang. Alhamdulillah jangan pernah lagi gitu. Jadi nggak pernah, bahkan kadang sampai boti pun juga pernah gitu, main tinggal di BIM. Wah, jago. Alhamdulillah. Kan sambil makan aja Kak. Oh iya, gue sambil mau makan kan. Oke guys, gue makan dulu. Oke, udah sebenarnya segitu aja sih pertanyaan dari Raktik. Oke, jadi ya makasih. Karena Bang Inuk terakhir ya. Kan Iya. pesan-pesan buat taktik selanjutnya Iya. gitu. Oke, jujur dari awal staff, gue tuh pengen banget ikut konten taktik. Dari dulu waktu jadi staff itu gue pernah diajakin, tapi ternyata gue berhalangan gitu, jadinya nggak jadi. Dan sekarang pokoknya waktu jadi PPH juga gue minta ke Jaidan, ke Karel sama Kayu, kayak gue mau jadi talent taktik dong gitu. Kayak gue udah minta tag duluan gitu kan, tapi alhamdulillah udah diajakin gitu. Jadi semangat buat taktik. Semoga lancar-lancar sampai akhir kepengurusan. Semoga konten-kontennya lebih seru, juga lebih ramai juga audiensnya. Juga dulu kan gue teammate DKV ya, jadi gue sering banget nge-QC konten-konten taktik gitu kan, mulai dari sebenarnya video enggak sih karena terlalu banyak ya, lebih ke apa sih namanya, deskripsi tulisan-tulisan gitu. Pokoknya ya semangat terus, semoga lancar dan semoga dapet talent yang nggak ngaret aja sih kayak gue. Oke, udah, thank you guys. Thank you Kak. Oke. Yo. Udah.